Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Pinkan Haryatinani dengan NIM 2241047, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pemikiran ekonomi mazhab historis dan mazhab institusional. Kita masuk pada mazhab yang pertama, yakni mazhab historis. Dalam pemikiran mazhab historis terdapat beberapa tokoh utama, diantaranya adalah yakni Adam Smith dari tahun 1723 sampai tahun 1790. Adam Smith adalah pakar utama dalam mazhab klasik. Gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand, yang dimana pemerintah bertugas untuk melindungi rakyat, menegakkan keadilan, menyiapkan sarana dan prasarana untuk lembaga umum. Kemudian adalah tokoh selanjutnya dari pemikiran mazhab historis, yakni David Ricardo. Menurutnya, di dalam masyarakat ekonomi terdapat 3 golongan masyarakat, diantaranya ada. Yang pertama adalah golongan kapital, atau yang biasa disebut dengan golongan yang memimpin produksi. Yang kedua adalah golongan buruh, yakni golongan yang terbesar dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah golongan tuan tanah, di mana golongan ini hanya memikirkan sewa dari golongan kapital atas real tanah yang telah disewakan. Selanjutnya, tokoh yang ketiga dari pemikiran mazhab historis adalah Thomas Robert Malthus. Menurut beliau, turunnya harga produksi akan menaikkan keuntungan-keuntungan dari para kapitalis yang mendorong mereka untuk terus berproduksi. Kemudian, tokoh yang keempat dari pemikiran mazhab historis adalah John Stuart Mill. Mill menerima pasar bebas dari Adam Smith, namun usaha untuk memperhatikan kebahagiaan orang lain dalam persaingan ekonomi pasar menjadi agenda dari seorang Mill. Itulah sedikit penjelasan dari tokoh-tokoh pemikiran ekonomi mazhab historis. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, pemikiran ekonomi mazhab institusional. Ada sedikit persamaan antara aliran institusional dan dengan aliran sejarah. Keduanya sama-sama menolak metode klasik. Aliran institusional menolak ide dari eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Aspek metodologi ekonomi yang dikandung dalam ekonomi institusional yang sering dimasukkan dalam ekonomi ortodoks, yakni pemikiran ekonomi yang menggunakan pandangan-pandangan ekonomi klasik seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, dan kepuasan konsumen. Orang yang paling berpengaruh dalam keberadaan aliran institusional adalah Thorstein Bunde Veblen. Dia mengkritik ekonomi klasik dan non-klasik yang mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan juga keadaan dan lingkungan inilah yang disebut dengan institusi. Yang dimaksud oleh Veblen adalah institusi adalah hal-hal yang terkait dengan norma-norma, kebiasaan, nilai-nilai, dan juga budaya. Itulah sedikit penjelasan mengenai pemikiran ekonomi institusional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman, serta juga dapat memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.